Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga atau konsumen. Jadi, keseimbangan ekonomi dua sektor ini tadi hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Jadi ini merupakan keseimbangan ekonomi dua sektor antara konsumsi dan pendapatan, konsumsi dan tabungan, investasi dan fungsi investasi, keseimbangan perekonomian negara. Ini tadi bahwa hubungan antara consumption dan perusahaan, pengusaha. Jadi yang di bawah ini ada rumah tangga, yang di atas ada perusahaan. Ini perekonomian dua sektor itu adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Dan diasumsikan ini di sini tidak ada peran pemerintah di sini. Tidak ada kegiatan pemerintahan maupun perdagangan luar negeri. Jadi tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, ini dari perusahaan akan membayarkan gaji, terus barang dan seterusnya. Terus dari rumah tangga itu pendapatan yang didapatkan atas pekerjaan dari perusahaan itu dibagi menjadi dua. Dikonsumsi untuk membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah sebagian ditabung ke lembaga keuangan atau perbankan. Nah, untuk menambah modal, perusahaan butuh pinjaman modal dari lembaga keuangan untuk menambah modal perusahaan. Nah, inilah perekonomian dua sektor. Nah, ini alirannya seperti ini. Diagram alir perekonomian dua sektor dari rumah tangga konsumen, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Nah, dari pembelian itu dapat mendapatkan pendapatan dari pasar barang dan jasa ke produsen. Produsen menjual barang dan jasanya. Konsumen mendapatkan barang dan jasanya yang di atas ini, di pasar barang dan jasa. Sedangkan di bawah ini ada pasar faktor. Dari rumah tangga konsumen itu mendapatkan faktor produksinya, mulai dari manusia, terus tenaga kerja, terus alam dan modal. Nah, itu ke pasar faktor produksi. Terus produsen mendapatkan itu tadi, sumber daya manusia, alam sebagai bahan baku, manusia sebagai tenaga kerja, terus modal dalam bentuk uang. Terus dari rumah tangga produsen memberikan upah, terus sewa, bunga, dan profit ke rumah tangga konsumen. Nah, ini alir perekonomian dua sektor. Ini aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi rumah tangga itu punya bahan baku, tenaga kerja, informasi, kebutuhannya apa saja di dalam konsumen itu. Terus teknologi juga, atas pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kerja. Terus sekaligus modal
modal dari apa yang diinvestasikan oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Jadi sebagian digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Terus sisanya itu digunakan untuk ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Jadi sebagian untuk konsumsi, sebagian ditabung. Nah, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan tadi. Karena sudah ditabung oleh rumah tangga, pengusaha pengen menambah modal. Oleh karena itu pinjam ke institusi keuangan untuk meminjam untuk penambahan modal di sini. Nah, ini aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, teman-teman bisa buka buku di bukunya Sadono Sukirno mengenai pendapatan. Ini hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, di sini ketika pendapatannya 0, maka perusahaan atau konsumen itu akan menggunakan tabungannya, menggunakan tabungannya atau menggunakan harta sebelumnya untuk digunakan untuk konsumsi, karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini semakin bertambahnya pendapatan, itu konsumsinya juga akan bertambah. Nah, di sini pendapatan 100, pengeluarannya akan 200 dan seterusnya, itu sampai titik keseimbangan di pendapatannya 500, konsumsinya juga 500, dan terus ada tabungan, mulai ada tabungan di sini. Mulai dari 600, pengeluarannya 575 sampai dengan 1875 punya tabungan 125. Nah, ini pada pendapatan yang rendah di rumah tangga, ini khususnya untuk rumah tangga, harus menggunakan hartanya. Kalau pendapatannya rendah, itu harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsinya. Maka dari itu, ini menggunakan harta atau tabungannya untuk membiayai konsumsi. Terus kenaikan pendapatan menaikkan juga pengeluaran konsumsi. Dengan kenaikan pendapatan, menaikkan pengeluaran konsumsi juga. Sisa pertambahan pendapatan menjadi tabungan di sini. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung di sini. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan menabung lebih tinggi juga. Nah, ini dari pendapatan konsumsi dan tabungan. Bagaimana rumah tangga jika pendapatannya kecil, maka akan menggunakan tabungan atau harta masa lalunya untuk membiayai konsumsi. Kalau ada kenaikan, maka tabungannya akan bertambah. Kenaikan pendapatan, maka tabungannya akan bertambah. Terus pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan lebih tinggi lagi untuk menabung. Nah, ini rumus kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal (MPC) merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang digunakan dengan pertambahan disposable income delta YD yang diperoleh. Nah, ini adalah MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Terus kecondongan mengkonsumsi rata-rata adalah APC, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income, pendapatan. Nah, ini contoh kecondongan mengkonsumsi marginal dan
rata-rata. Jadi rumusnya adalah delta C dibagi delta YD untuk kecondongan mengkonsumsi marginal. Jadi cara menghitungnya adalah delta C berarti 300 dikurangi 150 dibagi dengan 200 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah marginal kecondongan mengkonsumsi marginalnya adalah 0,75. Ini ketika MPC tetap. Ketika MPC makin kecil, ini dilihat berarti 460 dikurangi 300 dibagi 400 min 200. Maka MPC-nya akan sesuai dengan pengeluaran yang ada 0,8. Sedangkan makin mengecil adalah 610 dikurangi 460 dibagi 600 min 400. Nah, ini 0,75. Itu akan mengecil. Sedangkan APC tadi rumusnya adalah C dibagi YD. C dibagi YD. Jadi C-nya di sini ketika pendapatannya 0, 150 bagi 0. Hasilnya tak hingga. Terus 300 dibagi 200. 1,5 dan seterusnya. Nah, itu adalah kecondongan mengkonsumsi marginal dan rata-rata. Nah, sedangkan kecondongan menabung, untuk menabung marginal, kecondongan menabung marginal, rumusnya adalah delta S dibagi delta YD. Sedangkan rata-rata menabung, kecondongan menabungnya adalah S dibagi YD. S itu merupakan saving atau tabungan. Nah, ini ketika MPS tetap dilihat dari ini dan ini, serta pendapatan. Nah, berarti min 100 dikurangi min 150. Hasilnya adalah 50 dibagi dengan 200 min 0,25 untuk MPS yang tetap, kecondongan menabung marginal yang tetap. Sedangkan yang makin kecil berarti min 60 dikurangi min 100. Terus dibagi 400 min 200. Hasilnya adalah 0,2. Nah, kalau semakin kecil berarti min 10 dikurangi min 60.
dibagi dengan 600 dikurangi 400. Nah, ini hasilnya adalah 0,25. Sedangkan APS-nya adalah yaitu S dibagi YD. Ketika pengeluarannya 150 dibagi 0 berarti hingga ketika 300 ketika min 100 dibagi 200 min hasilnya min 0,5 dan seterusnya, yaitu S dibagi pendapatan disposable. Nah, ini kecondongan menabung marginal dan rata-rata, kecondongan menabung rata-rata. Terus ini ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C itu consumption sama dengan A itu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasionalnya 0 plus B itu MPC kali Y itu pendapatan nasional atau pendapatan, di mana C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD. Itu fungsi konsumsi. Nah, kalau dilihat dari soal yang sebelumnya ini, ketika pendapatannya 0, consumption-nya atau A-nya adalah 150. Dilihat di sini adalah 150. Ketika konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0. Kalau dilihat dari soal sebelumnya adalah di sini. Berarti 150. Terus plus B adalah MPC. MPC-nya adalah 0,75. MPC-nya adalah 0,75. Kemudian Y dikalikan dengan Y, itu fungsi konsumsi. Nah, sedangkan fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, ini fungsi tabungannya adalah S sama dengan min A tadi konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0, konsumsi rumah tangga min A plus dalam kurung 1 min BB-nya adalah MPC, tutup kurung dikalikan Y-nya adalah pendapatan. Nah, oleh karena itu fungsi tabungan dengan contoh di atas adalah tadi min A, konsumsinya adalah 150 plus kurung buka 1 min dari MPC 0,75 Y. Maka fungsinya adalah S sama dengan min 150, 1 dikurangi 0,75 jadi 0,25 kali Y. Ini fungsi tabungan. Nah, ini investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi itu sendiri adalah juga dikenal dengan penanaman modal, yaitu investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Jadi ada konsumsi dan juga investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli
barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi. Nah, jadi ada di penambahan modal di sini, penanaman modal, ada investasi di sini gunanya untuk membeli barang-barang modal. Itu ada perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Itu investasi. Investasi ini meliputi pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin, terus peralatan produksi lain, mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan, terus mengganti barang-barang modal yang telah adanya penyusutan di sini, didepresiasi, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto kalau sudah ada penambahan-penambahan ini. Dari pembelian mesin, terus pergantian barang modal. Nah, disebut dengan neto itu kalau investasi bruto sudah dikurangi dengan depresiasi. Terus ini faktor penentu investasi adalah yang pertama tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Jadi ada ramalan di sini keuntungan yang akan diperoleh, terus tingkat suku bunga, terus ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, adanya kemajuan teknologi. Dengan tambah teknologi, maka proses produksi akan lebih efektif dan efisien, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, terus keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Ini faktor penentu investasi. Ini fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, fungsi investasi otonomi itu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Ya, tetap investasinya segitu terus. Sedangkan investasi terpengaruh itu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Jadi disesuaikan dengan pendapatan nasionalnya. Kalau yang otonomi itu tetap investasi akan terus-menerus segitu. Nah, keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor itu ada ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sebagai pendapatan sama dengan C itu konsumsi, plus I. Nah, yang kedua adalah investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. I sama dengan S. Nah, ini contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Jadi untuk mencari pengeluaran agregat itu adalah C plus I. Dari C plus I. Ini keadaan investasi tetap atau yang disebut tadi investasi otonomi. Investasinya tetap 120 semua. Nah, ini disebut dengan pengeluaran agregat. Itu C plus I, 190 tambah 120. Nah, terus ini keadaan ekspansi. Ekspansi adalah ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran agregat. Dilihat di sini, pendapatan lebih kecil daripada pendapatan nasional. Nah, ini keseimbangan ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Seimbang. Sedangkan kontraksi adalah ketika pendapatan nasional lebih tinggi daripada pengeluaran agregat. Nah, ini contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Nah, di sini
ada persamaan dengan pendekatan aljabar. Tadi rumusnya adalah Y sama dengan C plus I. Y sama dengan C plus I. Terus tadi C adalah A plus BY. A plus BY. A plus ini A, terus ini B dari MPC. Nah ini I-nya adalah sebelumnya adalah investasinya adalah 120 dari investasi dari investasi 120. Berarti A ketika pendapatannya 0, konsumsi ketika pendapatannya 0, maka 90A. 90 plus kita cari MPC-nya, kok bisa 0,75. MPC adalah delta C dibagi dengan delta Y. Jadi 180 min 90 dibagi 120 min 0. Nah, hasilnya adalah 0,75. 0,75 itu MPC-nya. Berarti di sini adalah MPC B kali Y adalah 0,75, Y plus 120. Terus kemudian dipindah, karena ini Y sama dengan C plus I, dipindah ke kiri, Y min 0,75 jadi plus, ini jadi min. Maka 1 kurangi 0,75 adalah 0,25 Y, 0,25 Y. Terus 0,25-nya dipindah sebelah kanan. Jadi 210 dibagi 0,25. Hasilnya adalah Y sama dengan 840. Nah, persamaan kedua tadi di sini adalah I sama dengan S atau S sama dengan I. S adalah min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Maka tadi A-nya adalah 90. Maka min A min 90 plus 1 dikurangi 0,75 jadi 0,25 Y sama dengan I. I-nya investasinya sudah tetap 120. Maka min 90 dipindahkan ke kanan menjadi plus 120 ditambah 90 jadi 210. Jadi itu adalah 90 plus 120 menjadi 210. Terus karena sebelah kiri 0,25 Y. Jadi Y adalah 210 dibagi 0,25. Jadi Y adalah 840. Ini persamaan dengan pendekatan aljabar. Y sama dengan C plus I. C adalah A plus BY, sedangkan S tadi min A plus 1 dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. A merupakan konsumsi ketika pendapatannya 0, sedangkan B adalah MPC. Selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Yang sebelumnya kita membahas tentang 2 sektor. Untuk 3 sektor ini ada peran pemerintah. Ada peran pemerintah di dalam 3 sektor. Aliran pendapatan dan pengeluarannya
Ini. Jadi karena ada tambahan pemerintah, maka pemerintah akan memungut pajak. Memungut pajak dari perusahaan dan dari rumah tangga. Disebut dengan pajak perusahaan dan pajak individu. Kemudian pemerintah itu melakukan pengeluaran terhadap perusahaan, entah itu investasi atau pengeluaran pemerintah lah. Pengeluaran pemerintah bisa infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, pemerintah ini juga akan memberikan gaji, upah, sewa, dan lain sebagainya ke rumah tangga juga. Karena dari rumah tangga itu juga memberikan sewa. Pemerintah juga memberikan sewa ke rumah tangga. Jadi ini aliran pendapatan dan pengeluaran 3 sektor. Ada tambahan pemerintah ini. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan fiskal. Yaitu pajak, baik pajak individu dan ataupun pajak perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri pokok aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama ini ada pembayaran sektor perusahaan dibedakan atas 2 jenis. Jadi faktor-faktor produksi yang diberikan rumah tangga ini dibayar oleh sektor perusahaan. Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan. Jadi perusahaan membayar ke sektor rumah tangga dalam bentuk pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Kalau rumah tangga sudah memberikan tenaganya, SDM-nya, terus kemudian sudah memberikan bahan baku sumber daya alamnya, perusahaan membayarnya sebagai pendapatan rumah tangga. Terus yang kedua adalah pembayaran pajak. Pembayaran pajak ini diberikan perusahaan kepada pemerintah untuk sebagai pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sumber, yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan, dan gaji dan upah oleh pemerintah. Jadi pemerintah ada sektor rumah tangga yang memberikan tenaganya ke pemerintah, itu ada ASN, itu rumah tangga mendapatkan sumber pendapatannya dari gaji dan upah oleh pemerintah. Terus yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Nah, ini di bulan Maret itu ada kewajiban untuk melaporkan pajak. Lah ini pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai serta membeli barang dan jasa. Terus yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga Y digunakan untuk ada 3. Kalau di 2 sektor kemarin untuk pendapatan untuk konsumsi dan saving atau tabungan, lah ini kalau rumah tangga menjadi 3. Pendapatan yang diterima rumah tangga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk konsumsi, yang kedua untuk tabungan, dan yang ketiga adalah untuk membayar pajak. Jadi Y itu sebagai pendapatan sama dengan C plus S plus T. Jadi kalau 2 sektor kemarin cuma konsumsi dan saving atau tabungan, lah ini pendapatan yang diterima rumah tangga juga digunakan untuk T itu tax atau pajak. Terus yang kelima,
tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada pengusaha. Seperti apa yang ada di dua sektor juga, diinvestasikan atau untuk investasi atau menanam modal. Terus yang keenam, pengeluaran agregat AE menjadi bertambah jenisnya. Kalau dua sektor kemarin C dan I, ini menjadi C plus I plus G. G itu adalah governance. Ini merupakan ciri-ciri pokok aliran pendapatan dan pengeluaran dalam 3 sektor. Kemudian syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan ini dalam 3 sektor itu ada penawaran agregat, itu sama dengan pengeluaran agregat. Y sama dengan AE. Atau Y sama dengan C consumption, I investasi, plus G governance. Yang kedua, pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Sehingga berlaku kesamaan berikut ini, yaitu Y pendapatan sama dengan C consumption plus S saving tabungan dan plus T tax atau pajak. Nah, kalau keseimbangannya adalah ini antara CIG sama dengan CST. Itu. Kalau atau IG investasi dan governance sama dengan S plus T. Jadi dari tabungan dan tax atau pajak. Nah, ini dalam perekonomian 3 sektor, I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi 3 sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung. Ini dipungut terhadap seorang wajib pajak. Contohnya adalah pajak pendapatan. Terus yang kedua pajak tak langsung. Ini dari pajak impor dan pajak penjualan. Ini pajak yang dibebankan dapat dipindah-pindahkan pada pihak lain. Nah, sedangkan bentuk-bentuk pajak ini yang pertama regresif. Pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Ini contohnya adalah bea materai. Nah, sedangkan pajak proporsional ini presentasi pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Jadi tetap akan terus segitu. Sedangkan pajak progresif di sini itu semakin tambah pendapatannya, maka pajaknya juga akan semakin tinggi. Tujuannya adalah mendapatkan hasil pajak yang lebih banyak dan lebih meratakan pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatannya, maka pajaknya akan dipungut lebih meningkat, lebih tinggi juga. Kemudian efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurangi dengan tax atau pajak. Nah, ini secara umum dapat dirumuskan pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable. Jadi dari pendapatan, tadi pendapatan itu digunakan untuk 3, konsumsi, terus tabungan, dan tax untuk pajak. Nah, ini pendapatan itu dikurangi dengan pajak. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebesar pungutan pajak tersebut, tergantung dari pemungutan pajak tersebut. Lah, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga juga akan berkurang. Jadi kalau pendapatannya berkurang, ya konsumsi dan tabungannya juga akan berkurang di berbagai tingkat pendapatan. Jadi keadaannya jika pendapatan berkurang, maka konsumsi dan tabungan akan menyesuaikan.
Selanjutnya adalah contoh pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Di sini tadi mencari pendapatan disposable adalah Y min T. Oleh karena itu Y min T ini pendapatan disposable-nya adalah 0. Nah, karena pendapatannya 0 itu tetapi tetap butuh konsumsi. Tadi dikatakan bahwa tingkat konsumsi dan saving mengikuti dari pendapatan yang ada. Maka dari itu ini masih berhutang 90 dari tabungan masa lalu atau harta masa lalu. Sedangkan selanjutnya adalah dari pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Konsumsinya masih tinggi karena mengikuti tadi pendapatannya, tingkat konsumsinya mengikuti dari pendapatan yang ada. Ini masih berhutang 30, mengambil tabungan dan harta masa lalu. Terus ini sudah mulai bisa menabung 30, terus ini bertambah 90 dan seterusnya. Ini ketika keadaannya adalah sebelum terkena pajak, maka pajaknya di sini 0. Lah, gimana kalau sudah kena pajak nih? Pajaknya adalah 40 triliun. Ketika Y tadi YD sama dengan Y min T, maka tetap membayar pajak min 40. Jadi min 40 untuk pendapatan disposable. Nah, di sini itu karena harus bayar pajak dan harus mengeluarkan konsumsi di sini, maka tabungan yang digunakan atau mengambil tabungan dari masa lalu maupun harta itu menjadi 100. Jadi ID min consumption, maka min 100. Terus kemudian ketika pendapatannya Y-nya 240, pajaknya 40 triliun, maka pendapatan disposable adalah 200. Dari 240 dikurangi 40, 200. Nah, ini konsumsinya menjadi 240. Maka tetap menggunakan tabungannya karena YD min C jadi min 40. Terus ketika 480 maka dikurangi dengan pajak jadi 440. Pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsinya. Untuk mencari S dikurangi dengan konsumsinya, 440 dikurangi 420, jadi tabungannya akan mendapatkan 20 dan seterusnya. Kemudian efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, di sini tadi keadaan sebelum pajak. Y itu sama dengan YD, pendapatan itu sama dengan YD. Jadi itu Y min T. Y sama dengan YD min T. Di sini. Jadi maka C itu adalah rumusnya adalah A plus B Y, atau C sama dengan A plus B YD. Itu bisa dikatakan Y dan YD sama. Maka C sama dengan A itu adalah ketika tingkat konsumsi ketika pendapatannya 0. Dilihat dari sebelumnya, ketika pendapatannya 0, sebelum pajak konsumsinya adalah 90. Sedangkan B adalah MPC.
untuk mencari MPC, adalah delta C dibagi dengan delta Y. Jadi delta C adalah 270 min 90. 180 dibagi dengan 240. Maka MPC-nya adalah 0,75. Jadi sehingga maka 90 plus 0,75 Y. S sama dengan YD min C. Jadi bisa YD min C. C-nya adalah tadi 90 plus 0,75 YD atau Y. Nah, sama dengan sehingga min 90 menjadi min, karena ini dikalikan dengan min. Nah, ini dikalikan dengan ini menjadi min 90. Terus ini dipindah menjadi 1 min 0,75. 1 min 0,75. Yaitu 1 dikurangi 0,75 menjadi 0,25 YD. Atau S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B atau kurung Y. Jadi min 90 plus 0,25 Y. Itu ketika keadaan sebelum pajak. Nah, gimana keadaan setelah pajak? Y min T, C sama A plus B, Y. Kita cari MPC-nya. Jadi dari 240 min 60 180 dibagi dengan Y 240. 180 dibagi 240, maka ketemu 0,75. Jadi MPC-nya adalah 0,75. Terus A tadi ketika pendapatannya 0. Lah, di sini bisa dikatakan ini dulu dari kena pajak 90 plus. Nah, ini dikurangi Y min T dikali Y min T. Y min T. T-nya adalah pajak. Di sini pajaknya adalah terkena 40. 90. Ini sebelum pajak ya, sebelum pajak. Kemudian YD sama dengan Y min T. Nah, maka dari itu Y min 40. Kemudian ini dikeluarkan 90. Ini dikalikan 0,75 dikali 40. 0,75 dikali 40 hasilnya adalah 30. Kemudian ini 0,75 dikali Y, ya 0,75 Y. Maka dari itu 30 dikurangi 90. 90 kurangi 30. 90 ini dikurangi dari 30 hasil ini. 30. Maka 90 kurangi 30 jadi 60. C maka 60 plus 0,75 Y. Terus kemudian saving adalah dari YD min C.
YD min C. YD-nya adalah ini, Y min T. Ini, maka Y dikurangi 40 dikurangi C. C-nya sudah ketemu ini tadi 60 plus 0,75Y. Maka dari itu ini menjadi min 100 karena ini min ketemu dengan dikurangi 60 maka jadi min 100. Y itu dihitung 1 dikurangi 0,75. Jadi 1 dikurangi 0,75 menjadi 0,25Y. Nah, ini ketika keadaan sesudah pajak. Dari efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Selanjutnya ini adalah pengaruh pajak proporsional. Berarti dari pajak yang diproporsionalkan terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi ketika pendapatannya 0, maka Y min T, YD-nya menjadi 0. Tetap konsumsi 90 min 90. Jadi ini menggunakan harta dan atau tabungan masa lalu. Dan seterusnya ini ketika pajak masih 0. Ketika keadaan sudah diproporsionalkan pajak berdasarkan pendapatan 20% dari Y pendapatan. Maka dari itu kita hitung 20% dari Y. Nah, ini pajaknya kena 48. Pajaknya kena 48. Terusnya 20% dikali 480. Maka 96. Itu berdasarkan proporsionalnya. Diproporsionalkan. Maka 240 min 48 192 untuk YD-nya. Terus dikurangkan dengan konsumsi, tingkat konsumsinya 234. Jadi 192 min 234. Jadi min 42. Terus ketika pendapatannya 384, pendapatan disposable-nya 384 min 378. Maka 384 min 378. Maka tabungannya ada 6 triliun di sini. Dan seterusnya. Selanjutnya ini efek pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan. Di sini dikatakan bahwa Y itu sama dengan YD min T. Y sama dengan YD. Tadi C itu ketika sebelum pajak konsumsinya adalah 90 di sini. Konsumsinya adalah 90. Sedangkan B-nya, MPC-nya adalah 270 min 90 dibagi 240 0,75. Nah, ini sehingga C sama dengan 90 sebagai A di sini. Terus BY-nya adalah 0,75 kali Y, atau C sama dengan 90 plus 0,75 YD. Sedangkan S adalah YD min C. YD min C, atau min A plus dalam kurung 1 min B Y, tutup kurung Y. Nah, sehingga YD min C-nya adalah 90 plus 0,75 YD. Maka dari itu ini menjadi min 90
menjadi min 90. Terus YD dipindah ke sini, berarti 1 dikurangi YD ini 1 kurangi dengan 0,75 menjadi 0,25 YD, atau S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min 0,75 atau B kurung tutup Y. Nah, itu untuk keadaan sebelum pajak. Nah, ini ketika pajaknya proporsional, T-nya adalah 20%. YD sama dengan Y min T. Min T. YD sama dengan Y min T-nya adalah 0,2. 20% ini adalah sama dengan 0,2 dari Y. Maka dari itu Y 1 dikurangi 0,2 menjadi 0,8 Y. Sehingga karena sudah ketemu Y-nya, persamaan C tadi adalah 90 plus 0,75 Y. Maka dari itu 90 plus 0,75 YD-nya adalah 0,8 Y. Maka dari itu dikalikan 0,75 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,6 Y. Jadi C sama dengan 90 plus 0,6 Y. Nah, mencari S adalah YD min C. YD-nya sudah ketemu 0,8 Y. Terus min C 90 plus 0,6 dari sini. Sehingga ini menjadi minus 90. Terus kemudian ada pengurangan 0,8 Y. Pengurangan 0,8 dikurangi dengan 0,6. Sehingga S adalah min 90 plus 0,2 Y. Nah, ini sebagai pembuktian rumus ketika teks itu sebesar 0,2 terus MPC 0,75. MPC Y sama dengan 1 min T sebagai teks dikalikan B, maka 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8 dikalikan dengan 0,75, maka hasilnya adalah 0,6. Terus lihat MPCY. MPCY ketika teksnya 0,2 dilihat dari sini. Jadi 234 dikurangi 90, 234 dikurangi 90, hasilnya 144. Atau gini saja, 234 min 90 dibagi dengan delta Y. Delta Y-nya adalah 240 min 0. Maka 0,6. Di sini 0,6. Sedangkan MPS itu 1 min B terus dikalikan 1 min T. B adalah MPC, dikatakan MPC-nya adalah 0,75, berarti ada 0,25 di sini dikalikan dengan 0,8. Dari pengurangan 1 dikurangi 0,2 dari 1 ini dikurangi 0,2, maka 0,25 dikali 0,8, hasilnya adalah 0,2. Dan mencari MPS
Di sini MPS dari min 42 dikurangi min 90 dibagi 240. Hasilnya adalah 0,2. Nah, maka pembuktian rumusnya sama. Ini tadi MPC menjadi 0,6 dan 0,6. Kalau menggunakan rumus ini 1T dikali B. Kalau menggunakan MPS menggunakan 1 min B dikali 1 min T, itu hasilnya sama dengan MPS. Mencari delta S dibagi delta Y, itu hasilnya sama. Ini sebagai pembuktian rumus. Lah, di sini ada pengeluaran pemerintah. Ini ada 3 penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah proyeksi dari jumlah pajak yang diterima, dilihat dari pajak yang diterima oleh pemerintah, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Nah, di sini ada fungsi pengeluaran pemerintah. Di sini ada pendapatan nasional untuk sumbu di bawah, dan yang naik ada pengeluaran pemerintah. Nah, ini ada tambahan pengeluaran itu ketika pengangguran tinggi. Maka pemerintah melakukan pembelanjaan di sini. Pembelanjaan yang lebih banyak. Maka dari G ke G1 ini ada tambahan pengeluaran karena dari pengangguran yang tinggi. Sedangkan ini pengurangan pengeluaran itu ketika menghadapi inflasi. Lah, pemerintah di sini berusaha untuk menurunkan pengeluarannya. Maka berpindah antara G ke G2. Nah, ini keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor ketika pajaknya tetap. Ini di sini ketika pajaknya tetap. Pajaknya akan 40. Lah, untuk mencari pengeluaran agregat atau AE itu kalau 3 sektor, kalau kemarin 2 sektor hanya C plus I. Kalau di sini adalah C plus I plus G. Mari kita buktikan. S itu adalah dari pendapatan. Ketika pendapatannya 0, harus mengeluarkan pajak 40 dan harus mengeluarkan konsumsi 60. Maka minus 100. Terus itu ketemu S. Terus ketika 240 pendapatannya dikurangi dengan 40 untuk pajak, dikurangi untuk konsumsi 240. Masih minus. Terus ketika 480 pendapatannya min 40 untuk pajak, pajaknya tetap min 420, maka savingnya ada 20. Investasi itu nilainya akan 120. Dianggap investasinya tetap tidak berdasarkan dari pendapatan yang ada, tidak menyesuaikan dari pendapatan yang ada. Nah, di sini maka ketemu nih C untuk pengeluaran agregatnya. C-nya adalah yang pertama 60 ditambah dengan I-nya 120 ditambah dengan G, governance-nya sama 60.
maka 240. Lah, dinyatakan ekspansi itu ketika pendapatan itu lebih kecil daripada pengeluaran agregat. Lah, ketika seimbang adalah pendapatan sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Y sama dengan AE, seimbang. Tetapi ketika Y-nya lebih besar daripada pengeluaran agregat, itu maka disebut dengan kontraksi. Ini keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor ketika pajaknya tetap. Selanjutnya adalah keseimbangan secara aljabar. Ini pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat. Keseimbangannya ketika Y sama dengan C plus I plus G. Nah, C itu adalah A plus B Y. C sama dengan A-nya ketika konsumsinya, yang tingkat konsumsi, ketika pendapatannya 0, maka 60 plus B dari MPC 240 dikurangi 60, 180 dibagi 240. Dibuktikan 240 dikurangi 60 terus dibagi 240. Hasilnya 0,75. Nah, S di sini bisa dikatakan S ketika pendapatannya 0 ditambah MPS Y atau YD dikurangi dengan C. Nah, YD di sini adalah ketika 0 maka dikurangi teks 40 min 40. Min 40 dikurangi dengan C. Min 40 Y dikurangi dengan C. Maka Y-nya itu bisa 0,1 dikurangi 0,75, hasilnya 0,25 ini. Hasilnya 0,25 ini 0,25 ini. Terus dari 60, dari min 40 dikurangi dengan 60, hasilnya min 100. Itu adalah S. Nah, kemudian I-nya diketahui bahwa 120 di sini dan G-nya 60. Maka Y sama dengan CIG 60 plus 0,75 Y ditambah 120 tambah 60. Nah, di sini karena Y sebelah kiri dipindahkan dulu. Dipindahkan menjadi 0,25 Y. Y dikurangi dengan 0,75 menjadi 0,25 Y. Nah, 60 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 60 itu hasilnya adalah 240. Kemudian menjadi 240 dibagi 0,25. Itu adalah 960. Kemudian pendekatan suntikan dan bocoran. I plus G di sini ketahui I-nya adalah 120, G-nya 60. Kemudian S diketahui min 100 terus plus 0,25 Y plus 40. Kemudian ini dipindahkan ke sebelah kiri semua dulu menjadi 120 plus 60. Nah, 100 ini kalau di sebelah kanan kiri menjadi plus 100, sedangkan 40 ini kalau dipindahkan ke sebelah kiri
pendekatan aljabar menjadi minus. Jadi minus 40. Hasilnya adalah 240. Nah, ini Y-nya adalah 0,25Y. Jadi 240 dibagi dengan 0,25. Hasilnya adalah 960. Ini kalau menggunakan pendekatan suntikan minus dan bocoran. Pendekatan suntikan dan bocoran. Karena suntikan itu sama dengan bocoran. Itu untuk keseimbangan secara aljabar untuk pendekatan penerawan agregat dan permintaan agregat, serta pendekatan suntikan dan bocoran. Oke, ini keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor ketika pajak diproporsikan. Jadi tentukan bahwa pajaknya adalah 20% atau 0,2. Maka ketika Y-nya 0, pendapatannya 0, tax-nya maka juga akan 0. Tetap mengkonsumsi 90 terus menggunakan tabungannya. Kita mengambil tabungan masa lalunya minus 90, investasinya 150, governance-nya 240. Maka pengeluaran agregat atau AE-nya adalah C 90 plus 150 plus 240. Hasilnya adalah 480. Tuh. Terus ketika pendapatannya 240 terkena pajak 20%, hasilnya 48. Terus ketika pendapatannya 480 kena pajak 20%, 96. Maka ini 240 untuk pendapatan dikurangi dengan 48. Ini menjadi pendapatan disposable 240,48. Nah, di sini konsumsinya menjadi 234. Terus savingnya menjadi min 42 karena Y min C. Y min T min C. Hasilnya adalah S-nya adalah min 42 di sini. Y min T min C. Hasilnya adalah 42 ini. Nah, ini Y min T min C, hasilnya plus 6. Nah, dikatakan ekspansi adalah ketika pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatannya. Dikatakan seimbang ketika pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. Nah, dikatakan kontraksi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran agregat. Terus kemudian ini keseimbangan secara aljabar. Nah, ini C adalah dari 90, konsumsi 90 ketika pendapatannya 0. Nah, di sini 90. Terus Y atau B untuk C adalah A plus BY. B adalah MPC. MPC adalah 234 min 90 dibagi 240. Hasilnya adalah 0,6 Y. Nah, S ini min A berarti min 90 plus 1 plus 0,2. 0,2 ini dari MPS di sini. Dari MPS. MPS-nya adalah minus 42 dikurangi minus 90 dibagi
240. Hasilnya adalah 0,2 di sini. Nah, ini adalah C sama dengan 90 plus 0,6, S sama dengan min 90 plus 0,20 Y, 0,2 Y. Nah, di sini Y sama dengan C plus I plus G. I-nya diketahui 150 di sini dan G-nya 240. Maka Y sama dengan C-nya 90 plus 0,6 Y, 0,60 Y plus 150 plus 240. Maka dipindahkan ke sini Y min 0,60. Jadi 1 min 0,60 menjadi 0,40. Maka penambahan 90 ditambah 150 ditambah 240 hasilnya 480 dibagi dengan 0,4 hasilnya adalah 1200. Kemudian ini suntikan dan bocoran, pendekatan suntikan dan bocoran. I plus G sama dengan S plus T. Ya, I plus G 150, 240. Kemudian ini S-nya diketahui min 90 plus 0,2 Y plus T. T-nya diketahui, T adalah TY. T sama dengan TY. T-nya adalah 0,20 atau 20% dikalikan Y. Nah, maka dari itu ini ditambahkan menjadi 0,40 Y, 150 ditambah 240 ditambah karena ini dipindah ke kiri itu menjadi plus, maka 150 ditambah 240 ditambah 90, maka 480 dibagi dengan 0,4, penambahan ini 0,20 ditambah 0,20 Y berarti 0,4, hasilnya 1200. Jadi Y sama dengan 1200. Ini pendekatan aljabar keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor ketika pajak diproporsikan. Selanjutnya adalah multiplier dalam perekonomian. Ini bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke tingkat keseimbangan dan terutama ke tingkat pendapatan nasional. Nah, nilai multiplier ini menggambarkan perbandingan di antara jumlah penambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Ini rumusnya, silahkan diamati. Kemudian selanjutnya adalah ini tahapan prosesnya. Ini dilihat adalah I ini dari pertambahan pendapatan nasional dari delta Y1. Ini 20, kemudian delta Y2 15. Nah, terus ini pajaknya ketika pajaknya tetap, pajaknya 0 di sini. Nah, pertambahan pendapatan disposable itu 1 ditambah 1 dikurangi 2. Nah, ini di sini ada rumusnya, silahkan diamati sendiri. Di sini ada rumusnya, 1 dikurangi 2 maka 20. Nah, di sini delta C gambarkan 0,75 dikali 1, 20 dikali 0,75 dikali
20. Dikali 20 hasilnya adalah 15 di sini. Terus pertambahan tabungan di sini 0,25 dikali 20. Hasilnya adalah 5. Nah, ini ketika pajaknya tetap. Ketika pajaknya proporsional, maka ini teksnya disesuaikan. Teksnya diambil 20%. Berarti ketika pendapatannya 20 dikalikan 20%, hasilnya 4. Terus 1 min 2. Jadi 20 min 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian ini delta C. Jadi 0,75 dikali 20 tetap 15 dan 0,25 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 5. Nah, ini kemudian dijumlahkan, jumlah total dari delta Y, delta T, delta YD, delta C, dan delta S ketika pajak proporsional maupun sistem pajak tetap. Nah, selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Ini dari pajak. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pendapatan pemerintah. Ini bisa dari pajak. Notasi pengeluaran pemerintah disebut G, notasi untuk penerimaan pemerintah disebut T atau tax. Itu disebut dengan kebijakan fiskal. Nah, ini tujuan kebijakannya mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Ini masalah pengangguran, masalah yang muncul karena pengeluaran agregat AE berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi full employment. Pendapatan nasional nilainya berada di bawah pendapatan nasional potensial. Jadi ketika pendapatan nasional itu berada di bawah pendapatan nasional potensial, ini menjadi masalah pengangguran. Terus adanya jurang deflasi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, terus jurang kesenjangan deflasi, yaitu jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi full employment. Ini masalah inflasi mengenai kenaikan harga. Ini politik anggaran. Ini kaitannya dengan kebijakan fiskal. T lebih besar dari G atau G lebih besar dari T, itu disebut anggaran defisit. Nah, terus anggaran surplus ketika G lebih besar dari T atau T kurang dari G. Terus anggaran berimbang ketika G sama dengan T atau delta G sama dengan delta T. Ini macam-macam kebijakan fiskal, fiskal otomatis dan fiskal diskresioner. Nah, ini 3 bentuk kebijakan diskresional. Silakan dibaca langkah-langkah harus dari pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Ini ada langkah-langkahnya. Ini untuk mengatasi inflasi, menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.